Teman-teman, sebelum Pak Lukas akan mempresentasikan studi Alkitab digital, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang profil beliau, ya supaya kita tahu bahwa beliau ini tidak datang ujuk-ujuk langsung mempresentasikan seperti itu ya. Jadi Pak Lukas ini saya kenal sekitar 2 tahun lalu ya Pak Lukas. Iya, betul, Pak. Ya, Pak Lukas memang adalah seorang pembelajar teologi dan juga seorang yang sangat mensupport pendeta di gerejanya dan juga sudah sangat aktif melayani, dan beliau sudah meraih gelar master ya dalam bidang teologi, dan di Seminari Alkitab Media Sabda Biblika beliau mengambil program Doctorate in Biblical Studies, dan saya melihat bahwa hasil-hasil karya tulis ya tugas-tugas beliau itu sangat-sangat bagus, dan kita bisa belajar, bisa terinspirasi juga dari Pak Lukas ya. Kalau nggak salah Pak Lukas juga mengajar di sekolah ya Pak Lukas. Iya, betul. Saya guru Ya, agama. guru agama juga ya, Agama ya. melayani juga di gereja, mensupport juga pendeta di gereja, Iya. dan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kita diberkati dengan kehadiran Pak Lukas hari ini sebagai narasumber kita ya. Mari kita berikan semangat kepada beliau. Ya, saya persilakan kepada Pak Lukas, berikan jempol ya. Kalau bisa ya iya ya, tanda kita memberikan semangat ya kepada beliau. Oke, Baik Prof. Pak Lukas. Ya, terima kasih Silakan. Prof. Naik dan rekan-rekan semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan Jawa Tengah, Purwokerto. Ya, saya sempat menjadi ketua juga di sana, yaitu STT Diakonos Banyumas, begitu selama 2 tahun. Kemudian saya mengabdi sebagai guru. Lalu sekarang rekan-rekan saya melanjutkan ketika beberapa tahun lalu ya, itu saya masih Master Divinity ya. Saya latar belakang S1 dari Aras Tamar, kemudian MDiv-nya dari Cipanas, lalu MTH-nya dari Masaren, Yogyakarta. Nah, sekarang saya ngambil di sama SP. Ini sedikit perkenalan dari saya. Baik, saya akan menyampaikan kaitan dengan materi studi Alkitab digital. Itu saya tergelitik ya, pada waktu itu Pak Nek meminta untuk membagikan sesuatu begitu. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kelas studi Alkitab digital dari Sabda, maka saya rindu untuk berbagi, karena memang misi atau visi dari Lembaga Sabda itu untuk berbagi firman Tuhan, memperkenalkan tentang studi Alkitab digital begitu. Maka saya kemudian kontak Lembaga Sabda, apakah diperkenankan untuk men-sharingkan apa yang sudah pernah saya terima, dan mereka oke, dan mereka sangat senang begitu. Maka malam hari ini saya akan berbagi dari kaitan dengan studi Alkitab digital ya. Ada juga pengalaman yang sudah saya lakukan ketika saya nulis skripsi S1, kemudian MTH, perbandingannya seperti apa, nanti akan saya bagikan pengalamannya. Oke, saya langsung aja, saya akan sharingkan di sini kaitan dengan studi Alkitab digital ya. Saya bagikan pengenalan sedikit latar belakang kaitan dengan studi Alkitab digital gitu. Baik, ini sedikit pengantar ya Bapak semuanya, rekan-rekan sekalian, pengenalan studi Alkitab digital. Oke, apakah membaca Alkitab saja setiap hari sudah cukup? Tentu bagi kita, apalagi para mahasiswa teologi, para pelayan Tuhan, tentu tidak cukup kalau hanya sekedar membaca. Maka kita perlu mempelajari atau studi Alkitab itu. Nah, perbedaannya membaca itu memang membuat kita menjadi familiar dengan firman Allah ya. Ketika kita membaca
Alkitab. Itu kita sadar bahwa Alkitab itu adalah cara Allah berbicara pada kita secara intim untuk menyatakan kasih-Nya. Gitu. Lalu apa studi untuk membaca Alkitab itu ya? Perbedaannya, di sini kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman yang hidup. Ia memberikan pikiran-pikiran Allah, menuntut respon yang benar. Karenanya maka kita memberikan diri untuk merefleksikan apa yang kita baca, sangatlah penting ya. Tujuannya melakukan studi ini adalah untuk membaca Alkitab itu bukan sekedar membaca, tapi membaca secara komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada teks, tapi juga kita melihat apa yang terjadi seputar teks. Nah, saya percaya juga Bapak Ibu atau rekan-rekan semua sudah mempelajari hal ini dalam ketika studi ya. Nah, alasannya mengapa orang Kristen kalau perlu melakukan studi Alkitab, karena tidak tahu perbedaan antara membaca dan mempelajari. Jadi membaca itu sekali sudah cukup, sebenarnya tidak ya. Lalu Alkitab adalah untuk ditaati. Alkitab penuh dengan sorry ya, ini ada ya, Alkitab penuh dengan pikiran Allah. Alkitab ditulis dalam konteks sejarah. Pusat Alkitab ya, menjadi pusat dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Maka kita melihat di sana Yesus Kristus adalah pusatnya, sentralnya. Manfaatnya apa? Tentu menjauhkan diri dari ajaran sesat. Ketika kita mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh, kita akan menjauhkan diri dari ajaran sesat, menaati perintah-perintah Tuhan, dan itu juga untuk mentransformasi hidup dan menjalankan panggilannya, juga untuk menjadi saksinya, mendorong kita untuk takut, menyembah, memuji Allah Tuhan kita ya, dengan kita sungguh-sungguh gitu. Kemudian mengapa orang Kristen tidak melakukan studi Alkitab? Ya, karena ketika studi Alkitab itu tentu perlu banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, perlu banyak waktu bagaimana menggali itu ya, dan Alkitab itu banyak teori, tidak praktis begitu, membuat orang malas mempelajarinya atau studi lebih sungguh-sungguh, mungkin tidak punya teman dan alat belajar yang memadai, tidak tahu bagaimana, sehingga nggak mengerti, nggak mencari tahu gitu, tidak mau hidup dekat dengan Tuhan, juga membuat seseorang tidak mau belajar Alkitab. Nah, di sini kita melihat di era sekarang cenderung orang menggunakan Alkitab digital ya. Nah, kita juga mengenal ada Alkitab cetak. Alkitab cetak dan Alkitab di era digital ini. Nah, tentu perannya berbeda ya di sana. Alkitab cetak itu menjadi satu buku istimewa yang akan dibaca dan dibaca berulang-ulang bagi seseorang, itu menjadi bagian yang melekat. Nah, maka kalau Alkitabnya itu semakin lusuh, maka makin bangga karena sering dibaca. Bisa dibaca dengan penuh fokus, tanpa interupsi, tanpa pop-up, tanpa notifikasi, tanpa setting yang mengganggu begitu. Maka menggunakan Alkitab cetak masih terus akan digunakan ya, terkhusus di daerah-daerah di pedalaman yang jauh dari sentuhan teknologi. Sementara Alkitab digital ini dapat diakses dengan mudah dan praktis ya, seperti sekarang ini dapat mengunduh berbagai versi dan bahasa Alkitab dan tidak mungkin ditemukan dalam format cetak. Ya. Mungkin Bapak Ibu mempunyai beberapa Alkitab cetak atau beberapa versi di rumah gitu ya, itu harus ada banyak gitu. Nah, Alkitab digital menjadi bahan pembelajaran yang berharga karena terintegrasi dengan berbagai bahan biblikal lainnya. Kemudian bagaimana kita menyikapi perkembangan itu ya, tentu media pembelajaran Alkitab itu akan terus berubah dari zaman ke zaman. Namun isinya ya tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan sama gitu ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, baik era digital saat ini maupun di era sebelum digital. Nah, Alkitab cetak maupun Alkitab digital sendiri ya, keduanya mewakili kerinduan Allah, untuk Allah tetap rindu untuk berbicara pada umatnya. Maknanya tentu tidak berubah, baik kertas maupun digital. Gitu. Lanjut, saya langsung pada pengertiannya. Tentu studi Alkitab digital sini
satu ilmu dan seni mempelajari Alkitab yang dalam konteks perkembangan teknologi saat ini yang menggunakan alat-alat digital. Nah, perbedaannya memang studi klasik itu kita menggunakan beberapa bahan biblika yang formatnya cetak ya, secara manual begitu, secara manual. Dan ini saya alami ketika saya menyusun atau menulis skripsi ya, ketika sarjana pada waktu itu belum ada Alkitab digital dan sebagainya. Di situ saya harus masuk ke perpustakaan ya, harus masuk perpustakaan, ke ruang referensi yang tidak boleh dibawa keluar. Lalu saya harus banyak buku dan sebagainya, menulis dan seterusnya. Nah, itu saya alami ketika itu. Kemudian studi Alkitab digital tentu menggunakan bahan-bahan atau alat digital, atau ya di dalamnya ada software, ada situs Alkitab, ada aplikasi Alkitab di dalam HP kita ya. Nah, ini beberapa perbedaan ekosistem studi Alkitab klasik dan studi Alkitab digital. Kalau klasik untuk Alkitabnya sudah didapat mahal ya, manual susah dibandingkan, terjemahannya lama, sementara digital tersedia melimpah, tinggal klik saja. Kemudian ya kalau klasik itu terbatas, mewah, hanya orang tentu saja yang punya, mungkin dosen teologi, pendeta agama, ahli-ahli agama dan sebagainya. Dan kebanyakan lebih banyak dalam bahasa Inggris ya. Itu bagi kita termasuk saya yang kurang dengan bahasa Inggris ya tentu agak kesulitan. Sementara digital bisa diakses di mana saja, terintegrasi dengan berbagai bahan biblika. Pemakaiannya juga demikian ya, pemakaiannya terbatas waktunya, fotokopi dan sebagainya. Mencatatnya juga bisa saja hilang ataupun rusak dari kertas dan seterusnya. Nah, ini perbedaannya. Perubahan paradigma demikian tentu kita tidak bisa menolak adanya perubahan digitalisasi, maka kita tidak perlu memusuhi ya, Alkitab digital, tapi kita juga tidak mengabaikan Alkitab cetak, ya, tentu dua-duanya bisa digunakan. Nah, bahan ini saya kira bisa dibagikan ke jemaat, jadi tidak perlu melarang juga jemaat menggunakan Alkitab digital gitu. Nah, digital memiliki kemampuan berbagi yang tinggi, lebih fleksibel, dan lebih terbuka. Kelebihan dan kelemahan studi Alkitab. Ini kelebihannya, digital itu banyak, ya, gratis, luas, praktis, mudah diolah, mudah dibagikan, ya, mudah berbagi berupa file secara online, bisa juga di sana tersedia dalam media audio, komik dan sebagainya. Nah, itu mendorong media Alkitab efektif untuk tersebar ke seluruh dunia. Sementara kelemahannya, digital ini bisa menyesatkan kalau kita tidak hati-hati ya, asal comot dan menerima sembarang pengajaran bisa juga sesat. Kurang menghargai karena mungkin dapatnya mudah sehingga tidak menghargai. Kurang ada kepemilikan, berbeda dengan cetak itu dijaga betul ya, kadang-kadang kurang konteks ya, tidak sesuai dengan keadaan, tidak ada sensasi buku gitu. Karena demikian juga layar digital itu kan kita hanya melihat satu pada saat itu saja, di bagian yang lain tidak, perikop yang lain tidak bisa kita lihat. Kalau cetak bisa langsung kita buka gitu contohnya. Nah, sikap kita tentu ya, kita dapat ditoleransi, tidak ada juga yang harus dihindari ya, karena setan pun giat menggunakan alat digital untuk menyebarkan tipu muslihat ya, maka kita perlu gunakan dengan bijak. Banyaknya bahan yang tersedia tidak otomatis membuat manusia makin ingin belajar Alkitab ya, padahal bahan sudah banyak tetapi tidak semua orang Kristen mau mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah teknologi membuat pengguna semakin rindu belajar mengenal data pada Allah? Ini tergantung pada masing-masing person. Ini kelebihan dan kelemahan dalam hal metode. Metodenya kalau digital itu fleksibel,
di mana saja, kapan saja mudah berbagi ya saat ini. Kita bisa berbagi, mudah diakses secara online di mana saja dengan media sosial dan sebagainya. Nah, kelemahannya ya tadi saat kurang skill, kemampuan mempergunakan Alkitab digital itu ya distraksi, kadang sendiri instan membuat orang overload karena terlalu banyak bahan-bahan sehingga malah kelelahan ya, bisa tersesat gitu. Budaya instan, asal terima saja juga menjadi kelemahan besar. Lalu sikap kita bagaimana dengan keberadaan teknologi ini? Tentu kita tidak bisa kita hindari ya, kita harus melakukannya. Semakin rindu belajar firman Tuhan, semakin banyak godaan, peperangan rohani, waspada, dan minta anugerah Tuhan di tengah zaman yang bengkok ini. Kita terus mempelajari itu diterapkan dalam konteks komunitas orang percaya atau gereja. Nah, ke depan tentu ada pengembangan Smart Bible ya, untuk studi Alkitab digital di sini. Kita tahu perkembangan sejarahnya dari oral, firman Tuhan disampaikan, didengarkan, lalu berupa tulisan, terus dibaca, lalu berkembang menjadi cetak, disebarkan, dicetak, diterjemahkan, lalu digital dan juga visual seperti sekarang ini yang sudah banyak kita terima. Nah, tren teknologi ini tentu Tuhan pakai ya, Tuhan bisa menggunakan semua teknologi terbaru untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, coba kita pikirkan, kita renungkan bagaimana anak cucu kita membaca Alkitab pada 20 tahun mendatang ya. Saya pernah mengikuti satu seminar gitu, ada kemungkinan di tubuh manusia itu sudah ada banyak peralatan teknologi yang langsung connect dengan berbagai hal. Bisa juga membaca Alkitab. Jadi perlu dunia ini terus akan tambah canggih dan smart yang kita hadapi seperti itu. Nah, ini smart saya ditambah S plus, ini artinya Smart Bible, Study Bible, Media Bible, EA Bible, Relational Bible, Text Bible, Social Bible. Jadi ini perkembangan Smart Bible ke depan. Nah, dunia generasi digital, ya, dunia digital, tambah smart, begitu. Maka kita mempelajari Alkitab ya dengan lebih dalam, lebih inovatif, lebih kreatif, supaya semakin banyak orang mempelajarinya, semakin luas mempelajari firman Tuhan, supaya lebih banyak orang mengenal Allah. Nah, ini Smart Bible menjadi fondasi bagi Smart Christian dan Smart Church. Ya, perkembangannya orang Kristen diperbarui akan budinya, punya hikmat dan cara hidup yang lain zaman ini. Juga Smart Church dipanggil Tuhan untuk generasi berdampak di dunia digital. Kesempatan dan tantangan studi Alkitab ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Secara melek Alkitab, terdidik dalam Alkitab, ya, kita mampu membaca mahal Alkitab dengan benar, menggunakan belajar dengan baik, ya. Cerdas digital secara Kristen, ya. Perlu bekal cerdas digital, ya. Pemerintah sedang menggalakkan namanya literasi digital, ya, cerdas secara digital, gitu. Penting untuk melakukan studi Alkitab digital perlu memiliki kecerdasan digital. Nah, ini contohnya kecerdasan digital, ada 8 keterampilan bagaimana kita identitas, penggunaan waktu, etika, keamanan, privasi, berpikir kritis, jejak digital, kepedulian perlu kita pikirkan ya, dalam kaitan dengan kecerdasan digital. Tantangan studi Alkitab digital, mengenal bahan-bahan biblika secara digital, belajar keterampilan menggunakan alat digital, harus ada sarana kegiatan PA. Kesempatannya berinteraksi dengan Alkitab, menjangkau siapa saja dan kapan saja untuk berinteraksi dengan firman Allah, adakan gerakan baca Alkitab, gerakan belajar Alkitab, gerakan aplikasi Alkitab, dan terus dikembangkan sehingga karena Allah tidak akan dibatasi oleh apapun, termasuk teknologi, maka patut kita untuk belajar. Oke, ini saya kasih contoh software Sabda ya, software Alkitab, di dalamnya ada banyak peralatan bahan-bahannya. Ini sekali waktu mungkin Bapak Ibu bisa menggali kembali atau sekali waktu kita bisa belajar di sana. Ini situs Sabda, situs Alkitab ya, ada juga berbicara banyak bahan-bahan. Ini Alkitab Android ya, kita nanti coba saya akan
bahas kaitan dengan ini. Sementara itu dulu. Baik, Itu dulu, Prof. ya. Mungkin Pak Lukas bisa ditutup dulu. Ya, Ya, nanti bisa ditampilkan lagi bila diperlukan. oke. Itu pengantarnya untuk pengantar kaitan dengan studi Alkitab digital ya. Baik, baik. Nanti mungkin saya kasih penggunaan Alkitab Android ya, untuk penggaris singkat. Baik. Ya, Oh, tadi mungkin itu untuk komputer ya Pak Lukas ya? Selain ada ya, Android, ada juga yang ya, Android ada. di Nanti laptop akan ya? saya tampilkan. Untuk hari ini saya akan berikan kaitan dengan Android ya untuk jemaat atau rekan-rekan semua mungkin bisa. Mungkin Baik, baik, ada baik. mau sharing dulu atau gimana? Baik. Saya mau tanya Pak Ya, Lukas, apakah Alkipedia dan tadi Alkitab yang Pak Lukas tampilkan tadi dengan ya, beberapa versi-versi itu, ya. apakah itu tersedia secara ini Pak, offline? Dalam arti nggak harus online. Oh, offline software Pak, itu Oh, software bisa software. ya. Jadi kita untuk software itu kita bisa. Tadi saya tampilkan di awal itu softwarenya ya. Jadi itu pengalaman saya Baik, kemarin kita tesis MTH saya gunakan software Sabda ya untuk baik, penggaliannya baik. gitu. Berarti Ya, kita harus pesan itu ya Pak Lukas ya? enggak, kalau softwarenya langsung unduh aja dari Oh, websitenya. diunduh bisa ya? Itu sudah lama Pak. Saya sudah Oke, mengunduh sebelum saya studi S2 MTH-nya itu saya sudah unduh baik, dan mungkin Bibleword juga. Tapi kalau Bibleword kan bahasa Inggris jadi agak kesulitan. Saya gunakan yang Sabda ya. Itu baik, banyak. baik. Ya. Oke. Karena selama ini saya gunakan langsung ke webnya, langsung online. Saya Ya udah. nggak download softwarenya. Ya softwarenya Pak. Ini Oh, harus di download dulu ya. dulu kita kita install. Nah di situ sudah banyak. Mungkin nanti Sama dengan. tautannya Bapak bisa bagikan juga ya, barangkali teman-teman Oh juga ya, nanti memerlukan di juga ya. WA ya Pak ya. Iya, bisa di Oke, WA boleh, boleh. boleh, boleh ya, Ya. boleh. Iya Pak. Baik, itu pertanyaan dari saya. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya persilakan. Mungkin Pak Bob, itu ya ya Pak. Silakan Pak Bob. Bagaimana kita tahu mana yang ajaran yang baik, mana yang ajaran yang sesat seperti Pak Lukas bilang tadi dari digital gitu. Oke, karena itu kan kita dalam software ini ya itu tentu sudah terpilih ya, sudah terpilih. Maka kita belajar menggali dari situ ada bahan-bahannya, baik itu menteri, interlinear ya, dan dari strong dalamnya. Sehingga kita betul-betul menggali di situ kan kita sudah punya komitmen sendiri, sudah mengerti sendiri. Di samping itu juga tadi saya dorong bukan hanya belajar sendiri, tapi juga ada semacam kelompok, ada teman gitu ya. Nah, sehingga bisa sharing. Enggak langsung ngambil mata-mata dari internet yang tidak jelas sumbernya gitu. Maka di sini kan sudah jelas sumbernya, sudah terpilih ya kalau dari itu. Begitu Pak Bob. Oke Pak. Jadi kalau ini nggak salah, ini saya berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Bob tadi. Kalau nggak salah di Sabda itu juga ada beberapa materi-materi basic ya untuk teologi ya. Ya, ada Pak. Betul, Pak. Ya, Ada, Pak. materi sistematika apa ya, praktika apa semua. Iya. Saya pernah Atau lihat, saya hanya mungkin masih sedang di-develop. saya lanjutkan dengan metode PA-nya, Pak. Oh, ya baik lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Metode PA-nya ini eh ya, ini metode PA-nya. Nanti kalau metode PA-nya ini oke, sudah terlihat, Pak. Bapak semua ya? Sudah terlihat, Prof? Nah, ini ya. Beberapa yang perlu kita di aplikasi Android ini yang perlu kita download ya, ada Alkitab, Alkitapedia, Kamus, Tafsiran Peta ya di dalamnya. Nanti kita praktekkan sebentar. Ya, saya langsung aja. Ini beberapa dengan metode Sabda ya. Sabda itu singkatan S simak, A analisa, B belajar, D doa,
diskusi dan aplikasi ya. Saya akan bagikan langsung dari HP ya. Ya, saya coba langsung dari HP Bapak Ibu ya. Nah, saya dulu. Oke, saya share langsung dari HP saya. Ini saya buka dulu dari kitab Sabda ya. Jadi kita akan belajar, misalnya kita gali dari 2 Timotius pasal yang 3. Pertama, di situ tentu sabda, tadi simak bacaan tersebut. Segala tulisan yang di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Nah, simak ini berarti baca ya, baca berulang-ulang, lalu bisa dengarkan. Kalau itu punya audio, tapi saya sini nggak saya berikan audionya. Nah, kita simak. Bisa juga dalam menyimak ini kita membandingkan dengan berbagai bahasa. Itu biasa kalau dulu kita punya kitab cetak dengan berbagai bahasa ya. Ini saya ada bahasa Jawa, ada terjemahan yang lain ya, ILT dan sebagainya di situ. Nah, ini untuk membandingkan ya, ada bahasa dalam bahasa Yunani dan seterusnya. Nah, ini kalau kita belajar kita bisa bandingkan. Nah, itu cara menyimaknya dalam beberapa S ya, simak tadi, baca dan bandingkan. Nah, ini simak. Setelah kita membaca, membandingkan, kita memahami, kita menggali, melihat apa yang perlu dipelajari itu tentang apa ya, apakah tulisan itu dan sebagainya. Lalu yang kedua setelah S itu A itu analisa, menganalisa teks atau menganalisa bacaan kita. Nah, cara menganalisanya ada titik 3 ini ya, saya coba klik sambil Bapak Ibu bisa lihat di HP-nya kalau sudah ada titik 3 di bacaan itu. Nah, di situ Bapak Ibu kita akan melihat kamusnya ya, kita tekan aja kamusnya. Nah, kamus ini ada beberapa kata kunci yang akan digarisbawahi di situ. Di sini ada tulisan, ada Allah, ada kesalahan, ada kebenaran. Nah, mungkin kita akan melihat kata kunci kebenaran. Ya, kebenaran kita klik aja, tekan aja pakai tangan. Nah, di situ akan muncul kebenaran itu apa ya. Dari kamus sudah langsung kita tahu ya, kebenaran itu lawan kata dusta, bohong ya. Dan Allah adalah sungguh-sungguh benar dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, ditegaskan di sini. Nah, untuk lebih jauh kita bisa langsung buka kamusnya. Kalau kita terintegrasi dengan kamus, kita ketemu kamusnya di sini. Kamusnya itu ada kamus kecil, ada pedoman pokok-pokok Alkitab, ada ensiklopedia, ada Browning, Yunani, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa lihat di sana kamusnya, kita bisa baca-baca. Ya, ini cara penggaliannya. Nah, kalau mau langsung ya bisa juga ditekan dan sebagainya. Nah, ini contohnya dari kamus pedoman. Situ isi dari buku pokok pedoman Alkitab itu ya ini kalau Bapak Ibu dan cetak. Nah, ini dari kamus. Kemudian selain kamus kita juga ke Alkitapedia. Alkitapedia itu panduan ya atau beberapa pelajaran ya. Di sini Alkitapedianya misalnya di 2 Timotius pasal 3, di situ diberikan secara jelas singkat apa isi pasalnya, apa garis besarnya seperti apa ya, perikopnya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat kalau mau lihat Kristus bagaimana, kita bisa tinggal tekan di HP kita. Ini saya menggunakan HP di sini ya. Lalu mau tahu latar belakangnya, tekan di tanda panah ini ada intronya. Kita tahu latar belakangnya di sana.
penulisnya Rasul Paulus, temanya bertekun dalam ketabahan, ditulis sekitar tahun 67, ya, kata kuncinya ajaran di 2 Timotius itu, latar belakangnya seperti apa, ya, garis besarnya seperti ini. Nah, ini langsung kita bisa semua. Nah, kalau mau kitab yang lain, kita tinggal tekan aja di sini. Nah, di situ. Jadi semua dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita bisa lihat di sana latar belakang dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu sekali dalam kita belajar Alkitab, ya. Jadi sekalipun kita, ya, saya materi dari IPS itu ya banyak juga di sini kita bisa langsung tahu, ya, dari seluruh Alkitab kita bisa diperbanyak. Nah, ini dari panduan tadi, ya. Lalu bagaimana tafsirannya, ya, atau komentrinya. Nah, di sini kita tinggal tekan aja tafsiran. Nah, tafsiran di sini ada banyak tafsiran, ya, dari Matthew Henry Commentary, ya, tafsiran Alkitab Utle dan sebagainya. Situ ada beberapa yang diberikan, termasuk tafsiran Alkitab Weekly, ya, bisa menjadi referensi kita dalam menulis ataupun menggali, ya. Tinggal kita klik aja di bagian ini tadi, ya. Nah, ini, ya, jadi kita tinggal klik, kita langsung tahu, kita baca penggalian mereka lebih banyak gitu. Lalu ya, ini jadi dari kamus panduan tafsiran. Nah, ini tadi SA, ya, simak, analisa. Setelah menyimak, menganalisa, maka B itu belajar, ya. Kita setelah menggali semua itu, kita belajar sungguh-sungguh di sana. Nah, di dalam belajar kita bisa memberi stabilo, misalnya kalau dulu kita memberi stabilo, kita sorot saja, kita kasih stabilo, misalnya kita kasih stabilo kuning, bisa ini dalam ayat ini, atau kita catat misalnya di daftar buku, kita akan catat di sini, ya, di tanda plus kita catat, ya, kita ketik aja di sini catatannya apa, di sana kita ketik kaitan bagian ini berbicara tentang bla bla bla, ya. Ini misalnya kita bisa catat di sini, itu di catatan kalau kita nggak mau di buku, ya. Oke, ini kaitan dengan catatan. Lalu kita bisa beri pembatas, memberi label di sana, ya, juga. Nah, itu yang setelah kita belajar, kita catat dan seterusnya. Lalu SAB, sabda. Sekarang D itu kita dialog. Dialog di sini yaitu kita berdoa, doa dan diskusi dengan teman. Jadi dialog dengan Allah dan juga dialog dengan sesama teman untuk kita semakin memahami. Lalu yang A, aplikatif, ya, kita bisa bagikan kepada yang lainnya, ya. Misalnya di sini ada bagikan, ya, kita bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya, ada pilihannya mau dibagikan ke siapa, bisa dari situ. Nah, ini secara singkat, ya, kaitan dengan penggunaan Alkitab. Nah, ini juga bisa kita pakai untuk, ya, referensi dalam penulisan, ya. Kita ambil dari aplikasi, itu kan kita cantumkan aplikasi Sabda. Nah, itu untuk yang kedua, Prof. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sudah 40 menit saya berbicara. Terima kasih. Ya, silakan. Yang mau bertanya, Pak Terence. Oh, izin tanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Yang aplikasi dalam Android, dia ada dua kan, Pak? Yang warna hijau dengan biru. Apakah bedanya, Pak? Oh, ya, itu sama aja, Pak. Nggak apa-apa. Dua-duanya bisa pakai. Itu Yuko dan satu Sabda. Jadi tidak masalah. Ya, dua-duanya bisa terintegrasi dengan yang lainnya. Nggak apa-apa, Pak Terence. Masih, Ya, Pak. gitu. Silakan, yang lainnya monggo. Ini kebetulan ada teman-teman yang di program bachelor dan diploma. Ya. Saya rekomendasikan untuk mendownload Alkipedia, ya. Terutama Ya, yang itu kalau mau langsung di Ya. Alkitabnya terus integrasi dengan yang lainnya, tafsir dan Ya. sebagainya. Nah, itu bisa
bisa menjadi referensi dalam menulis gitu. Nah, Betul. sekali kan. Dan juga ada aplikasinya sendiri terpisah ya Pak Lukas. Iya, jadi nanti Wikipedia kita ya. kan mencantumkannya kan, saya coba ya, saya Ya. tahu ini lagi, coba saya share lagi. Bintangnya Pak Lukas. Ya, silakan Pak. Ini saya dulu ya tadi yang kaitan dengan Alkitab tadi. Misalnya Bapak Ibu di sini kaitan dengan tafsiran. Di sini ada tentang. Jadi kita sumbernya dari sini. Tafsiran 1.3.6 sabda. Ya, misalnya Wikipedia, tafsiran Wikipedia, sabda tafsiran 1.6 sabda dan tim Alkitab Android. Nah, itu bisa kita cantumkan. Oke. Ya, silakan Pak. Pak Yakub, itu tadi sedikit mengantar. Oh iya. Hanya ingin mengulang saja tadi sempat agak terlewat. Ini yang untuk mengaplikasikan doa atau dialog itu di aplikasi Kitab Sabda itu gimana tadi Pak? Tadi kan Oh, simak juga, analisa, belajar, dan doa dan dialog itu mohon diulang. Tadi sempat agak terlewat. ya. Kalau itu kan kita sudah menggali ya, menganalisa, menyimak dan seterusnya. Nah, setelah itu kan kita bersyukur pada Tuhan, menerima itu ya kita berdoa pada Allah ya. Itu kan dialog. Dialog itu dialog pada Allah dalam doa dan dialog pada sama. Artinya kita sharingkan, kita komunikasikan, misalnya dalam PA atau apa. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita bisa perbincangkan. Maka kalau itu dalam PA kan saling sharing untuk menguatkan. Begitu Pak maksudnya Pak. Oh, Jadi tidak terima di kasih. aplikasi Ya, ya. tadi nangkepnya mungkin ada bisa menghubungkan ke ruang dialog apa gitu mungkin. Ya, kalau mau seperti itu ya berarti kan dalam kelompok media atau WhatsApp atau apa untuk saling mendoakan gitu. Boleh. Berarti kita yang mengaplikasikan doa atau dialog itu di komunitas kita gitu ya Pak. Ya, betul Pak Yakub. Ya. Oke, terima kasih Ya. Pak Lukas. Oke, ya. Ya itu yang tidak tersedia di Android-nya Pak Yakub. Itu kan kita ya, aplikatif. Pak Lukas, saya mau nanya, Ya. yang TSK pada tafsiran The Scripture Knowledge itu sudah ada bahasa Indonesianya nggak? Oh, kalau di sini belum Pak, Tadi Pak Lukas ada tampilkan di tafsiran itu ada TSK tuh, The Scripture Iya. Knowledge. Itu biasanya kalau di bahasa Inggris sering dipakai. Tapi Ya, Indonesia ini udah ada nggak? TSK ini Belum ada ya? belum Pak, masih bahasa Inggris Pak. Belum ada. Oke. Bahasa Ya, Inggris ya. Iya. Bahasa Inggris. Itu sering dipakai kalau bahasa Inggris. Ya. Silakan teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan, ini mumpung ada Pak Lukas di sini. Saya yakin kita semua sudah punya Alkitab, tapi saya rasa Pak Lukas dalam hal ini bisa membantu lebih memperdetil lagi ya Pak ya. Ya, bukan hanya baca atau hitung aja atau apa ya. Ya. Kita bisa Silakan teman-teman. Silakan. Mungkin ada yang lain ya. Ya, izin. Pak Bayu, udah open mic. Ada mau disampaikan? Bayu, Pak. Silakan. Kalau saya lihat di Alkitab digital itu ada list penterjemahan. Itu apakah memang semuanya kita bisa gunakan atau ada penterjemahan tertentu yang memang sebaiknya kita lebih perhatikan gitu Pak, lebih prioritaskan untuk kita gunakan sebagai bahan bacaan dan lain-lain. Ya. Karena seperti ada Indonesia sendiri ada terjemahan umum, terjemahan terakhir, dan itu mana yang baiknya kita bisa pakai, ada yang terjemahan sehari-hari, kemudian ada King James Version, ada dan lain-lain. Itu kemungkinan kalau saya lihat ada beberapa ini agak berbeda penterjemahannya. Nah, ini ada saran mungkin dari Bapak Prof maupun Pak Lukas mana yang sebaiknya bisa kita pakai untuk bahan kita belajar gitu yang paling umum buat kita semua secara ini Alkitabnya. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya pertama itu ya terjemahan baru dan terjemahan daerah dan juga salah satu bahasa Inggris itu bisa King James atau apa, tapi terus terang ya bahasa Inggris saya kurang jadi itu. Namun untuk pembanding saja Pak, jadi nggak usah semua di download semua, tapi kita bisa untuk membanding dan kita menggali ya dalam bahasa Inggris itu kita bisa mencari kan ada perbedaan sehingga kita tahu kalau di ini bicara apa ternyata ada arti yang lain. Nah itu kita bisa ngerti,
nggak sama gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ada kemungkinan memang artinya bisa dua-duanya atau ya memberikan pemahaman baru bagi kita gitu. Jadi tidak perlu di-download semua saya kira, namun hanya tentu saja silahkan bisa untuk membanding saja kalau di Alkitab ya di Android begitu. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada Prof Naik bisa memberikan masukan. Maksud Pak Bayu, kalau saya bisa coba mengerti pertanyaannya itu tentang penafsiran tadi ya Pak ya Pak Bayu. Terjemahan Alkitab versi. Versi. Iya. Versi. Jadi sebenarnya begini, Versi Pak. Ya. terjemahan itu bisa sedikit-sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya overall secara keseluruhan, secara konteks, dan kemudian dia tuh antara ayat dengan ayat yang lain, antara itu saling ini Pak, saling menjelaskan. Jadi kita harus juga membandingkan atau memperhatikan ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain, itu akan saling menjelaskan. Jadi kalau seorang ahli ekspositori pernah mengatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya menjelaskan Alkitab. Jadi scripture, interpret scripture. Jadi kalau kita mau tahu apakah pemahaman kita, pengertian kita ini cukup kuat ya, atau cukup meyakinkan, itu di dalam Alkitab itu dia akan saling menjelaskan. Jadi kalau ada hal yang lain itu akan dapat teridentifikasi karena dia tidak saling menjelaskan, dia itu nggak konsisten. Jadi walaupun terjemahannya agak-agak beda, sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Nah, kebetulan saya pernah menjadi salah seorang kontributor untuk penerjemah. Satu tim lah ya. Jadi terjemahan itu ada dua hal yang dipertahankan. Pertama, ada yang mempertahankan bentuk. Misalnya, TB. TB itu mempertahankan bentuk daripada artinya. Memang arti dipertahankan, tapi bentuknya juga dipertahankan. Sehingga kadang-kadang bacanya agak kaku. Kalau Bapak baca BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari dan Bahasa Indonesia Masa Kini, atau TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, itu dia mengutamakan arti daripada bentuk. Jadi ada penerjemahan mengutamakan bentuk, ada mengutamakan arti. Yang mengutamakan bentuk biasanya agak kaku bacanya, agak kagok. Ya. Kalau mengutamakan arti lebih lancar tuh bacanya. Nah, itu misalnya kayak BMK gitu kan, enak bacanya itu. Karena mengutamakan artinya, bentuknya bisa, strukturnya bisa berubah. Bentuk kalimatnya atau bentuk susunan katanya. Kalau dalam bahasa Inggris, mengutamakan bentuk itu NASB, New American Standard Bible. Kalau mengutamakan arti itu New Living Translation. Dia mengutamakan arti. Enak bacanya, tapi bentuknya tidak sama dengan bentuk teks asli. Gitu. Itu kalau soal terjemahan. Ya demikian Pak Lukas, Pak Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Lukas. Ya silakan teman-teman yang lain kalau masih ada yang mau bertanya. Kita masih punya 11 menit. Kalau enggak Pak Lukas akan presentasikan lagi bagian ketiga nih. Yang lebih Boleh advance. tanya dengan Pak. Ya boleh monggo, tanya silakan dengan- Pak Jonathan. Ya, saya mau tanya Bapak Lukas. Itu yang apps tuh, yang mana satu ya? Yang My Sabda Study Bible apa mana satu? Mana Di mana My itu? mana satu apps tuh yang My Sabda kah? My Sabda. Yang perlu di-download. Mana satu Oh, coba saya coba ya. Ini kah? My Sab enggak nampak. Mana satu Yang dalam Android tuh. Mana My Sabda? Alkitabnya Pak, Alkitabnya atau
yang dia punya apps tuh, aplikasi dia, yang Android punya aplikasi. Mana satu ya? Ya, tak nampak lah. Mana Oke. satu mana satu dia punya Warna aplikasi yang itu Pak, pilih aja yang biru atau yang hijau Pak. Sama aja oh, itu, sama aja itu. Alkitab yang biru atau hijau itu Yuku atau Sabda sama aja itu, Pak. Silakan. oh, Itu oh, itu Android ya, ya aplikasi Android. Android kan? Ya, 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 itu ya. bisa ya. Oh, semua ada lah yang IUPA itu semua ada dalam sana. Kamus semua ada. Ya, nanti download lagi untuk yang aplikasinya itu Pedia ya, itu di download lagi. Jadi saya coba share kembali ya. Oke. Ini yang perlu di download. Nah, kitab Oke. Oh, oke. Wikipedia, Oke. kamus, tafsiran, paling nggak itu ya. Kalau petanya ya boleh boleh download, boleh enggak ya. Kalau mau menampilkan tempat, daerah, wilayah bisa kita petanya, jadi tahu kondisi petanya. Nah ini paling tidak kalau dia di Android 5 ini Pak, 5. Oh, oke. Oke, oke. Nah Oke. ini yang Tahu, di tahu. Oke, Ya. Oh, oke, thank you. Terima ya kasih. begitu. Oke. Oke. Oke, ada lagi. Ya, ini ada permintaan dari Pak Terence untuk dibagikan linknya tuh Pak Lukas. Oke, nanti ya setelah Ya, setelah kegiatan ini saya bagikan linknya. Gitu ya install PC software katanya. ya Tidak dapat. Ya. grup yang besar aja Pak ya. Nanti kita share linknya gitu. Kalau memang eh, ya kalau ini saya coba tunjukkan yang tadi ya, yang ya masuk ke Sabda ORG, masuk Sabda ORG Alkitab. Ini kita bisa download program Sabda ini. Ya. Di sebelah kiri itu ada download program Sabda. Nah, nanti situ softwarenya ya kita bisa ambil. Kalau pakai PC atau laptop ya, kita bisa gunakan. Silahkan ambil di sini. Linknya ya sabda.org Alkitab. Terus download, unduh. Nanti ada proses install itu nanti sudah bisa ada petunjuknya juga kan, tutorial Sabda dan sebagainya. Di situ kita bisa gunakan. Ini untuk yang PC-nya ya. Jadi kalau masuk ke situsnya juga kita ke Alkitab Sabda, langsung aja ke situs ini. Kalau di sini situsnya webnya ya. Sama aja isinya hampir sama, jadi kita bisa menggali semuanya tentang tafsiran dan ada leksikon dan sebagainya. Ini kita bisa lihat di sebelah kiri kita ada banyak bacaan. Ini juga menjadi referensi juga bisa. Silahkan kalau tidak mau download ya langsung di webnya juga bisa. Gitu. Begitu itu aja Pak. Mungkin ada yang lain. Ya, saya Silahkan. lihat di situ Bible Project juga sudah ini ya, sudah kerjasama ya. Iya Bible Pak, Project iya tadi saya lihat. sudah ada ya. Ya, ya, bagus, Dan bagus. kaitan Ya. dengan audio dan sebagainya itu sudah ada. Ya. Ya. Bible Project itu relatif baru sih. Iya, Tapi saya lihat sudah ada di Sabda. begitu. Nanti Ya, langsung teman-teman, ke webnya bisa langsung ikuti petunjuknya juga ada gitu. mantap. Iya, Ya, silakan ini. sekali lagi. Monggo, masih ada 5 menit lagi kawan-kawan. Atau kalau tidak terkait dengan materi presentasi, bisa juga hal yang lain. Ada 5 menit lagi waktu kita. Silakan. Ya, Masih ada sesi ketiga, Pak. ya silakan Pak Bob. Enggak, lanjutkan aja sesi ketiganya. Kan ada sesi ketiganya kan. Ya, silakan Itu Pak Lukas. Prof Naf yang nganu sesi 3. Saya kira cukup Pak, 2 aja. Nanti kebanyakan. Sudah tidak perlu.
Kalau Nanti dikira Pak cukup Bob ya undang sudah. Pak Lukas ke Kalimantan sesi ketiga. Ya. Nanti khusus untuk software-nya itu bisa juga kalau mau ada software atau webnya ya di sesi yang hari yang lain kalau memang diperlukan. Tapi Ya. saya kira Bapak semuanya teman rekan-rekan sudah bisa untuk mengulik semuanya itu. Siap, Gitu ya. siap. Baik teman-teman, ini mumpung ada teman-teman yang baru dari Malaysia, Pak Jonathan, Pak Terence. Silakan Pak Jonathan berkenan memperkenalkan diri. Ya, kami semua dari kota-kota di Indonesia. Ya, kebetulan ada Pak Jonathan dan Pak Terence yang baru join hari ini. Silakan Pak Jonathan. Oke, selamat malam semua. Shalom, Pak Naik, Pak Lukas juga. Shalom. Oke, Salam. oke. Baik. Ya, Pak Terence mau memperkenalkan diri. Mungkin ya kita pengen tahu juga di mana asal pelayanan ya dan lain Pak sebagainya. Pak Jonathan bukan Salom aja Pak, diceritakan terdampar kah di situ Pak atau bagaimana? Pak? Ya, Pak Jonathan mau menambahkan boleh. Oke. Sorry, maaf ya. Sebenarnya saya berasal dari Kota Kinabalu, Sabah, dan sedang melayani dalam satu gereja Sidang Injil Borneo sebagai seorang penatua dalam gereja lah. Jadi sudah melayani dalam gereja begitu lama, lebih kurang 15 tahun begitulah. Jadi saya memang mau mengajak saya punya majelis gereja untuk belajar pendalaman Alkitab. Itu sebab saya tengok dalam banyaklah yang saya nampak dalam online seperti Sabda, seperti Logos dan sebagainya, sehingga saya membuat saya punya classroom sendiri. Tetapi saya sangat tertarik dengan yang Sabda ini, itu sebab saya pergi register. Jadi itu saja perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Jonathan. Ya, nama kita Sabda, tetapi memang tidak ada hubungan langsung dengan Sabda, walaupun kita sebutnya Seminari Alkitab. Tapi tidak apa-apa. Karena Oke. memang saya juga banyak belajar dari Sabda sebelumnya dulu ya. Makanya saya terinspirasi dengan nama itu. Tapi tidak mengapa. Oke. Terima Ya, kasih. Pak Terence silakan. Terima kasih Pak Jonathan. Ya. Salam Prof. Salam semua. Shalom. Saya berasal dari Miri, Sarawak, Pak, di Kalimantan, Tanah Kalimantan lah, Borneo. Tidak jauh lah dengan Bapak Jonathan. Di pelayanan saya di gereja belum ini di gereja KRC. Di sekarang diikuti gereja Bangsa dan di Sarawak pun kita ada CG, Project Group di Sarawak. Di pelayanan saya lebih pada PAW lah. Selama ini lebih kurang mengikuti pelayanan ini lebih kurang dalam 10 tahun, bukan lebih pada PAW saja. Jadi mumpung ada Bapak Lukas, saya pun beberapa hari ini ikut Sabda berkaitan dengan penggalian kitab Esther. Baru saya tahu ada softwarenya di PC. Sebelum ini saya guna di HP saja Pak. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Pak Terence, Pak Jonathan. Kita senang ya Bapak-Bapak sekalian bisa bergabung dengan komunitas kita. Semoga kita bisa saling membangun, bertumbuh bersama dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk Pak Lukas atas waktu, kesempatan, tenaga, energi, dan persiapan yang luar biasa yang sudah dilakukan. Kami merasa sangat diberkati. Teman-teman yang merasa diberkati boleh juga memberikan thumbs up ya atau plus untuk Terima kasih Pak Lukas. Semoga Ya, terima Tuhan kasih, Pak memberkati Lukas. Terima Pak kasih. Lukas dengan Sama lebih lagi. semuanya. Baiklah teman-teman, kita akan menutup dengan doa. Saya minta Pak Janes untuk berkenan memimpin kita dalam doa. Pak Pendeta Janes, silakan Pak Pendeta. Siap Prof, semoga nggak macet-macet. Kita berdoa.
Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang terbaik malam hari ini melalui pembelajaran yang boleh disampaikan oleh Pak Lukas. Sungguh menolong setiap pelajar-pelajar Alkitab melalui aplikasi media yang ada Tuhan, yang boleh diberikan penjelasan pada saat ini. Kami yakin hikmat untuk ini semua berasal daripada Tuhan, sehingga setiap umat-umat-Mu semakin senang untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui fasilitas-fasilitas yang telah ada. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati Pak Lukas yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan diberkati juga profesor kami, Profesor Naik, yang telah mengarahkan dan membimbing semua mahasiswa. Terima kasih, Tuhan telah menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Janes. Terima kasih untuk kita Terima kasih, semua. Pak. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice weekend. Selamat malam. thank you. Terima kasih semuanya. Ya.